Praktikum Basis Data Lanjut hari ke-13 oleh Irfan Khairul Mukhlisin NRP 210312/15 dengan dosen pembimbing Ringga Asmara Skom OCA. Dalam materi hari ke-13 ini, materi yang akan dibahas adalah database trigger dengan tujuan yang pertama mendeskripsikan perbedaan jenis-jenis trigger, yang kedua mendeskripsikan trigger dan kegunaannya, yang ketiga membuat trigger, yang keempat mendeskripsikan aturan mencopot trigger, dan yang kelima adalah menghapus trigger. Database trigger. Jenis trigger. Trigger adalah blok atau prosedur PL/SQL yang diasosiasikan dengan tabel, view, skema, atau database. Trigger dieksekusi secara implisit kapanpun particular event terjadi. Trigger dapat berupa application trigger, yaitu trigger yang dinyalakan ketika event terjadi dengan sebuah particular application. Dan berupa database trigger, ketika trigger dinyalakan ketika sebuah event data seperti DML atau event system seperti log on atau shutdown terjadi dalam skema atau database. Panduan mendesain trigger. Buat trigger untuk melakukan aksi yang terkait dan memusatkan operasi global. Dan jangan buat trigger jika fungsionalitas sudah ada dalam Oracle Server, serta menduplikat trigger lain. Buat prosedur yang disimpan dan panggil dalam sebuah trigger jika kode PL/SQL sangat panjang. Kelebihan penggunaan trigger dapat berdampak pada interdependensi yang kompleks, yang mana dapat menyulitkan untuk mengelola aplikasi yang besar. Contoh trigger. Di sini terdapat dalam ilustrasi ini terdapat trigger dengan nama check trigger. Di mana trigger ini mempengaruhi tabel employee, khususnya ketika dilakukan operasi DML insert. Ketika insert dilakukan, maka check cell trigger akan dinyalakan. Membuat trigger DML. Statement trigger mengandung yang pertama trigger timing, yang dimana untuk tabel berupa before dan after, sementara untuk view berupa instead of. Kemudian triggering event, yaitu insert, update, delete. Nama tabel berupa on table atau view. Tipe trigger, yaitu baris atau statement. Kemudian clause when, yang merupakan restriction condition. Kemudian body trigger, yang berupa PL/SQL block. Komponen trigger DML. Trigger timing, yaitu kapan trigger dijalankan. Before adalah trigger yang dijalankan sebelum statement DML dijalankan. Sementara after, trigger dijalankan setelah statement DML dijalankan. Kemudian untuk instead of digunakan untuk view yang tidak dapat dimodifikasi. Kemudian komponen yang kedua adalah triggering user event, yaitu statement DML mana yang mengakibatkan trigger dijalankan, antara lain insert, update, dan delete. Komponen selanjutnya adalah trigger type. Trigger type haruslah merupakan trigger body yang mengeksekusi setiap baris dalam tabel atau hanya sekali saja. Statement trigger body mengeksekusi sekali dalam sebuah event trigger. Sementara untuk row, trigger body dieksekusi sekali untuk setiap baris yang ada dalam tabel. Komponen selanjutnya adalah trigger body, yaitu aksi apa yang harus dilakukan oleh trigger. Trigger body adalah PL/SQL block atau panggilan untuk sebuah prosedur. Firing sequence. Gunakan firing sequence berikut untuk trigger pada tabel ketika hanya satu baris yang diubah. Contoh
DML statement seperti berikut. Insert into departments, department ID, department name, location ID, values 400, consulting 2400. Sementara triggering action, trigger ini ketika DML statement dijalankan, trigger akan tergantung pada kapan trigger itu dijalankan. Dapat berupa before statement trigger, ataupun before row trigger, after row trigger, atau after statement trigger. Gunakan varying sequence berikut untuk trigger pada tabel ketika ada beberapa baris yang diubah. Contoh untuk beberapa baris yang diubah, misalnya pada statement DML statement update. Sintaks untuk membuat DML statement trigger. Gunakan varying sequence berikut untuk trigger pada tabel ketika ada beberapa baris yang diubah. Sintaknya create or replace trigger, trigger name, diikuti timing, diikuti event-event yang akan dijalankan, diikuti on, nama tabel. Kemudian trigger body dari trigger ini. Dengan catatan, nama trigger haruslah unik, artinya berbeda antara satu trigger dengan trigger yang lain. Contoh DML statement trigger. Create or replace trigger secure EMP for insert on employees. Artinya trigger secure EMP ini akan dijalankan ketika ada sesaat sebelum DML statement insert dilakukan pada tabel employees. Testing secure EMP. Untuk testingnya kita gunakan sintaks seperti berikut. Insert into employees, employee ID, last name, first name, email, hire date, job ID, salary, department ID, values 300, Smith, Rob, Smith, R. Smith, sales date, IT prop 4560. Dimana kita ketahui trigger yang tadi secure EMP isinya adalah if to char sysdate dy in set sun or to char sysdate hh 24 MT not between 0800 and 1800, then raise application error 20.500, you may insert into employees table only during business hours. Ini artinya trigger akan mengecek apakah operasi insert ini dilakukan ketika hari kerja. Jika tidak ketika hari kerja, maka akan dimunculkan error 20.500 dengan keterangan you may insert into employees table only during business hours. Dan contohnya adalah seperti berikut. Hal ini pada contoh ini terjadi error karena penginsertan ke employees tidak dilakukan pada jam kerja. Kemudian menggunakan predikat kondisional. Ketika kita menggunakan trigger pada kondisi yang berbeda dalam satu trigger, misalnya dalam sintak ini, create or replace trigger secure EMP before, insert or update or delete on employees. Artinya ketika ada kondisi atau DML statement insert, update maupun delete pada employees, trigger ini akan dijalankan. Kemudian untuk mengecek kondisi sebenarnya yang DML statement yang diberikan apakah delete, insert ataupun update, kita gunakan predikat kondisional deleting, inserting maupun updating. Membuat DML row trigger. Sintaknya seperti berikut. Create or replace trigger, diikuti nama trigger, timing, event, on, diikuti nama tabel. Referencing old as old, new as new, for each row. When condition, kemudian diikuti trigger body. Perbedaan dari trigger sebelumnya adalah statement for each row. Contohnya adalah seperti berikut. Create or replace trigger restriction salary for insert or update of salary on employees for each row. Ini statement yang membedakan dengan
trigger sebelumnya. Statement for each row. Kemudian menggunakan qualifier old dan new. Qualifier adalah penanda ketika sebuah DML statement dijalankan, maka DML statement itu akan merubah ataupun menambah dan mengurangi data-data yang ada di dalam tabel. Jika data dalam tabel itu berubah, maka ada data baru yang masuk menimpa data yang lama, di mana data yang lama akan dihapus. Untuk mengetahui data yang lama ataupun data yang baru, kita dapat menggunakan qualifier old dan new. Caranya adalah dengan sintak T2 diikuti old, diikuti nama kolom. Misalnya untuk kita mengambil data lama dari employee ID, maka kita gunakan T2 old.employee ID. Sementara itu jika ingin mengambil data baru atau data yang akan di-insert atau di-update, maka kita gunakan T2 new employee ID. Contohnya seperti berikut. Insert into employees, employee ID, last name, job ID, salary, values 999, time EMP, SR rate 1000. Update employees, set salary 2000, last name Smith, where employee ID sama dengan 999. Kemudian kita select username, timestamp from audit M table. Kemudian membatasi row trigger. Ketika sebuah trigger berupa row trigger, maka setiap data-data yang ada di setiap row akan membuat trigger dijalankan. Artinya jika terdapat 2 data, maka trigger akan dijalankan 2 kali. Jika 3 data, maka trigger akan dijalankan 3 kali. Untuk membatasinya, kita gunakan klausa when setelah klausa for each row. Misalnya dalam contoh ini adalah for each row when new.jobid sama dengan SAREP. Maka ini akan membatasi trigger ini hanya akan dijalankan ketika sebuah baris pada kolom job ID nilainya adalah SAREP. Kemudian trigger instead of. Trigger instead of adalah trigger di mana penggunaannya adalah untuk view, bukan untuk tabel. Di mana view, data-data dalam view hanya bisa untuk dilihat saja tanpa diubah ataupun dihapus. Berikut ini adalah sintak untuk membuat trigger instead of. Create or replace trigger name instead of event or on nama view, referencing old as old, new as new for each row. Kemudian diikuti dengan trigger body. Contohnya adalah seperti berikut. Tahapan yang pertama, kita lakukan insert into EMP details employee ID, value 9001, about 3010, about mail.com, hrman. Kemudian untuk membedakan database trigger dengan prosedur. Trigger didefinisikan dengan statement create trigger, sementara prosedur dengan statement create prosedur. Untuk data dictionary pada trigger mengandung source code pada user trigger, sementara pada prosedur mengandung source code pada user source. Untuk trigger secara implisit, pemanggilannya dilakukan secara implisit, artinya secara tidak langsung, secara otomatis. Sementara untuk prosedur dilakukan secara manual atau eksplisit. Untuk trigger terdapat
statement-statement yang berlaku adalah commit, save point, dan untuk trigger, commit, save point, dan rollback tidak diizinkan. Sementara untuk prosedur, statement commit, save point, dan rollback diizinkan. Kemudian mengelola trigger. Untuk mendisable atau enable trigger, kita gunakan perintah alter trigger, diikuti nama trigger, disable atau enable. Kemudian untuk disable atau enable semua trigger dalam sebuah tabel, kita gunakan perintah alter tabel, diikuti nama tabel, disable atau enable all trigger. Kemudian untuk recompile trigger untuk sebuah tabel, kita gunakan perintah alter trigger, diikuti nama trigger, diikuti compile. Kemudian menghapus trigger. Untuk menghapus trigger, kita gunakan perintah drop trigger, diikuti nama trigger. Contohnya untuk menghapus trigger secure EMB, kita gunakan perintah drop trigger secure EMB. Karena keberadaan trigger itu bergantung pada keberadaan tabel yang dia pengaruhi, maka ketika sebuah tabel yang dipengaruhi oleh trigger, tabel tersebut dihapus, maka trigger yang mempengaruhi tabel tersebut akan dihapus pula. Kemudian bagian latihan soal. Soal pertama, tuliskan skrip membuat tabel dengan file dan tipe data seperti berikut. Pertama, tabel barang. File ID barang dengan tipe data number dengan panjang 10, not null. Field nama dengan tipe data varchar 2, panjang 50 karakter, not null. Field spesifikasi tipe data varchar 2, 200 karakter, not null. Field jumlah tipe data, field jumlah tipe data number 5 karakter, not null. Field harga tipe data number 20 karakter, not null. Dan terakhir field satuan tipe data varchar 2, 20 karakter, not null. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel transaksi. Field yang pertama, field nomor transaksi dengan tipe data number 10 karakter, not null. Field ID barang tipe data number 10 karakter, not null. Kemudian field tanggal tipe data date, not null. Kemudian field jumlah tipe data number 5 karakter, not null. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel history yang terdiri dari field ID barang type, field ID barang dengan tipe data number 10 karakter, not null. File tanggal dengan tipe data date, not null. Kemudian field stock tipe data number 10 karakter, not null. Kemudian field tipe transaksi tipe data varchar 2, 20 karakter, not null. Hasilnya adalah seperti berikut. Kita gunakan syntax create table untuk tabel barang, tabel history, dan tabel transaksi dengan spesifikasi seperti pada soal tadi. Kemudian soal kedua, buat row trigger dengan timing before pada segala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan seperti berikut. Aturan pertama, segala perubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya, field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu, atau berasosiasi dengan field ID barang. Aturan kedua, segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambah data atau ubah data atau hapus data.
sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Berikut adalah jawabannya. Sintaknya adalah create or replace trigger catat story before insert or update or delete on transaksi for each row. Begin update barang set jumlah sama dengan jumlah min new.jumlah where id barang sama dengan new.id barang. If inserting, then insert into story id barang, tanggal, stok, tipe transaksi. Values new.id barang, new.tanggal, new.jumlah, tambah data. Also if updating, then insert into story id barang, tanggal, stok, tipe transaksi, values all.id barang, new.tanggal, new.jumlah, ubah data. Also if deleting, then insert into story id barang, tanggal, stok, tipe transaksi, values all.id barang, all.tanggal, all.jumlah, hapus data. And if and slash. Begini adalah akhir dari praktikum hari ke-13. Terima kasih.